Berusaha untuk mengetahui pandangan pengamat Timur Tengah terhadap serangan udara yang terus dilancarkan Israel di kota Rafah. Sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahpudi. Selamat malam, Mas Yon. Selamat malam, Mas Mas Agung. Yon, Ya, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Malam. sama-sama. Rafah merupakan kawasan terakhir pengungsi Palestina untuk menghindari perang begitu. Ada sedikitnya 1,4 juta warga Palestina di sana. Bagaimana tanggapan Anda terhadap serangan ini? Mengingat ini menjadi titik terakhir begitu bagi para pengungsi di sana. Ya, tentu kita sangat prihatin ya dengan kondisi yang ada. Ya, bagaimana kemudian nilai kemanusiaan tidak sama sekali ya, dan tidak menjadi concern fokus ya oleh Israel, dan Rafah yang kita ketahui sebagai satu-satunya tempat yang mungkin ya saat ini aman, tetapi kan kemudian tidak lagi aman. Kalau kita lihat ke belakang ya, bagaimana para pengungsi dari utara diminta ke selatan, selatan kemudian dibom, kemudian sampai di border yang ada di Rafah juga mengalami hal yang sama. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa tujuan dari serangan Israel itu tidak hanya menyasar para pejuang Hamas, tetapi juga tentu menyasar juga rakyat sipil untuk memberikan efek ya, mengancam deterrence agar mereka mau meninggalkan ya, wilayah yang itu diklaim disinyalir oleh Israel sebagai tempat Hamas. Tetapi kan realitasnya kita tidak pernah kemudian mendapat bukti yang nyata ya bahwa kemudian klaim-klaim itu benar, dan justru yang terjadi adalah semakin banyaknya korban ya sipil, bahkan anak-anak dan juga perempuan. Ini saya kira sebuah pelanggaran yang sangat luar biasa yang ada di depan mata, dan tentu ya harus ya mendapatkan perhatian serius atas ini, dan diupayakan agar terjadi gencatan secara permanen, karena kalau tidak pasti proses menuju genosida ini akan terus berlangsung. Oke, Mas Yon, Hamas padahal sudah menyetujui begitu upaya gencatan atau proposal gencatan senjata begitu, tetapi ternyata Israel nyatanya masih terus melakukan penyerangan. Dari kacamata pengamat Timur Tengah, Anda membaca situasi ini seperti apa? Ya, nampaknya Israel kan belum puas ya, karena merasa belum memenangkan perang. Jadi kalau dalam pandangan mereka, ketika mereka menyetujui gencatan senjata, itu diartikan bahwa mereka telah menyerah ya kepada pejuang Palestina, kepada Hamas, dan itu sangat tidak diinginkan. Ini berarti juga kalau kemudian mereka segera melakukan perdamaian, maka tentu image ya Israel itu akan jatuh karena dianggap kalah di dalam peperangan. Akibatnya apa ya? Akibatnya koalisi ya dengan Netanyahu, kelompok garis keras konservatif ya ultranasionalis yang menjadi backbone dari koalisi itu akan meninggalkan Netanyahu karena dianggap ya tidak bisa memenangkan dalam peperangan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Netanyahu dipastikan dia akan jatuh. Maka habis-habisan Netanyahu membuktikan bahkan terus melakukan serangan ya ke Rafah ya, walaupun tawaran itu sudah diterima oleh Hamas. Maka mereka mencoba untuk memanfaatkan situasi, walaupun pada ujungnya nanti juga akan menerima ya gencatan senjata ini. Baik, Mas Yon, terakhir barangkali intervensi seperti apa yang bisa dilakukan atau diupayakan begitu agar serangan ini bisa kemudian terhenti. Karena kita tahu bantuan juga sudah terhenti di Rafah, warga dikabarkan di sana semakin menderita begitu. Pintu masuk bantuan lewat perbatasan juga sempat ditutup. Apakah ini juga salah satu cara Israel untuk kemudian menghabisi warga Palestina? Ya, ini kan kemudian korban itu tidak hanya karena peperangan, tapi juga karena secara intensi ya, ada maksud juga untuk menghalangi bantuan-bantuan kemanusiaan yang itu bisa menyebabkan kelaparan secara masif ya, yang pada akhirnya secara perlahan juga akan mengarah kepada genosida. Maka langkah untuk bisa menghentikan serangan yang terus-menerus ya dilakukan oleh Israel dan menuju gencatan senjata, maka tekanan dunia internasional memang harus terus-menerus dilakukan. Jadi termasuk juga saya kira aksi-aksi solidaritas, bahkan yang terjadi di Amerika, di Australia, negara lain juga saya kira penting ya untuk menekan Israel agar bisa menghentikan serangan, dan mereka tidak ada standing moral dan jatuh moralnya karena justru memerangi rakyat sipil.
Baik, reaksi dari berbagai belahan penjuru dunia juga terus bermunculan, termasuk dari kalangan mahasiswa begitu ya di Amerika, kemudian sekarang meluas ke Eropa begitu sudah semakin besar terjadi. Mudah-mudahan upaya demi upaya terus bisa dilancarkan begitu untuk kemudian bisa menghentikan tindakan keji Israel di tanah Palestina, di Gaza, Palestina. Terima kasih atas kesediaan Anda, Mas Yon Mahmudi, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam.